Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayak biasa, hari ini jadwalnya anak SM1 dan SM2 untuk belajar bahasa Inggris. So, today, sebelum kita mulai pelajarannya, Umi mau tanya nih, how are you today, class? Fine? Great? Masih semangat ya buat belajarnya? Umi harap kalian semua baik-baik aja, sehat selalu, dan terus mengikuti materi-materi yang Umi sharing. Karena ini selain berguna buat kalian ke depannya, ini also dan sure ya, ini masuk PAS. Apalagi on, it, dan at, ini materi yang bakal Umi ajarkan, ini adalah materi umum. Jadi nanti kita pasti dong akan menggunakan ini, menerapkannya di kehidupan, karena kita kadang keliru ya, gimana sih cara membedakan on, it, dan at, ya kan? Oke. Nah, langsung aja kita masuk ya. Jadi on, in, dan at ini biasanya, grammar ini biasanya dipakai untuk tempat dan waktu. Namun untuk hari ini Umi fokuskan dulu ke waktu. Kalau kalian sudah paham, kalian nanti bisa kok cocok-cocokan juga ke tempat, karena ini konsepnya sama, cuman beda fokusnya aja. Hari ini Umi mau fokuskan dulu ke waktu ya. Nah, jadi untuk on, in, dan at ini untuk lebih mudah kita bentuk jadi segitiga. Dimulai dari yang paling spesifik ke yang paling luas. Jadi segitiga ini yang pertama ada at, kedua on, ketiga in. Kenapa at di paling atas? Karena at ini untuk menunjukkan specific time. Bagaimana contohnya Umi specific time itu? Specific time itu yang udah jelas gitu. Kayak at ini 12.30 udah ada benar-benar jamnya kan. Kemudian jam berapa lagi, 11.30. Kemudian ada jam 10 gitu. Dia benar-benar sudah jelas jamnya dituliskan gitu. Dan at midnight, at noon, at the morning gitu. Nah, itu sudah jelas, benar-benar sudah jelas. Nah, itulah namanya specific time dan memakai at ya. Oke. Kemudian yang kedua, itu yang di tengah-tengah, biasa aja, nggak terlalu spesifik dan enggak juga terlalu luas. Itu ada on. On itu biasanya digunakan untuk day and date. Contohnya, on Monday, on August 31. Jadi, beda ya, date itu lengkap. Nggak pakai tahun sih, cuman maksudnya nggak bulan aja gitu. Ada tanggalnya gitu. Namanya date ya, tanggal pasti ya. Nah, day and date itu day on Monday, date itu kayak gini contohnya. August 31 gitu ya. Ini tahu ya, ini apa? ST ya di ujungnya ini, kalau nggak nampak. Kemarin udah belajar ya. ST, ND, RD yang kemarin. Suffix. Kemudian ada in di bawah sekali, ini nih yang mencakup paling luas. Biasanya yang mencakup paling luas itu ada months. Beda ya, on yang date sama in yang months. Kalau date itu ada tanggalnya, tanggal kemudian bulan ya. Kalau in itu months aja, nggak ada tanggalnya ya. Beda ya, harus benar-benar teliti. Nah, months kayak in May, terus ada in April gitu ya untuk months. Kemudian ada juga season. Season itu musim. Kayak in the winter, in the summer gitu ya. Sorry. Kemudian years, in 2020, in 20 in 2020, in 2017 gitu ya. 2017. Kemudian ada juga long period, in the past, in the future gitu ya. Itu namanya long period. In the past, in the future. Itu waktu yang lama, menjelaskan waktu yang lama. Kemudian tahun. Nah, hati-hati jangan terkecoh ya. Untuk on dan in, itu date juga, tapi date itu benar-benar ada tanggal dan bulannya. Kalau in, itu months saja. Months dan years satu-satu gitu ya. Oke? Sampai di sini paham? Jadi, at, on, dan in itu untuk lebih mudahnya dibentuk jadi segitiga. At yang pertama karena at lebih spesifik dan paling jelas. Contohnya jam, kemudian midnight. Kemudian ada on. On itu untuk penggunaan day and date. Jadi
Day itu biasanya on Monday, date on August 31 gitu. Kemudian itu untuk months, season, years, and long period. Oke. Insya Allah paham ya batas ini. Kemudian kalau sudah paham, Umi mau kasih kalian sebuah tes. Nah ini teksnya. Teksnya 5 aja ya. Kalian cari ini penggunaan add on in-nya yang mana yang paling sesuai di antara ini. Dari sini 5 soal ini ya. Oke, mudah ya ini ya. Baik, tugasnya dikumpul lewat WhatsApp ke Umi dan absennya kolom komentar ya. Di kolom komentar ini. Itu saja untuk hari ini. I think that's all. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan chat Umi. Maaf juga kalau misalkan kurang jelas. Boleh langsung telepon Umi kalau misalkan mau secara langsung nanyainnya mau lewat telepon. Atau juga bisa temuin Umi kapan kita ketemuannya gitu ya. Baik, itu aja. Thank you for today. Semangat teman-teman.